Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang BBM di Indonesia memang belum naik, tapi tekanan kenaikannya sudah terjadi. Dan sumbernya bukan dari dalam negeri, melainkan dari perang global. Banyak orang mengira isu BBM naik ini hanya rumor, atau bahkan hoax. Dan memang, per 1 April 2026, pemerintah menegaskan harga BBM masih stabil. Tapi pertanyaannya, kalau benar aman, kenapa harga minyak dunia justru melonjak tajam? Pernahkah terpikirkan oleh Anda bagaimana perang yang terjadi di ribuan kilometer dari Indonesia bisa mempengaruhi harga BBM di dalam negeri? Kenapa konflik di Timur Tengah bisa membuat rupiah melemah dan biaya energi ikut terdorong naik, bahkan sebelum harga di SPBU berubah? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena yang akan kita bahas kali ini bukan sekadar soal BBM naik atau tidak, tapi bagaimana sebuah perang global diam-diam mulai membentuk tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya terlihat. Banyak orang masih melihat isu BBM dari satu titik yang paling kasat mata, yaitu papan harga di SPBU. Selama angka di sana belum berubah, banyak yang merasa situasinya masih aman. Padahal dalam dunia energi, gejolak tidak pernah dimulai dari pompa bensin. Ia selalu dimulai lebih dulu dari pasar global, dari jalur distribusi, lalu dari rasa takut bahwa pasokan bisa terganggu kapan saja. Itulah yang sedang terjadi sekarang. Pada 1 April 2026, pemerintah memang menegaskan bahwa harga BBM di Indonesia belum naik. Tetapi kalau ditelusuri lebih dalam, tekanan kenaikannya justru sudah terbentuk lebih dulu, dan sumbernya bukan dari dalam negeri. Titik awalnya muncul ketika konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memanas sejak 28 Februari 2026. Ini bukan sekadar bentrokan militer biasa yang dampaknya berhenti di kawasan perang. Konflik itu terjadi di salah satu wilayah paling sensitif bagi energi dunia, yaitu sekitar Teluk dan Jalur Hormuz. Kawasan ini sangat penting karena menjadi lintasan utama perdagangan minyak global. Ketika kawasan seperti ini masuk ke fase tegang, pasar tidak menunggu sampai pasokan benar-benar terputus. Pasar langsung bereaksi sejak resiko gangguan mulai terlihat. Dalam ekonomi energi, ketakutan seringkali bergerak lebih cepat daripada kenyataan. Itu sebabnya harga minyak dunia langsung melonjak dalam hitungan pekan. Pada 31 Maret 2026, berbagai laporan internasional menunjukkan proyeksi harga minyak tahun ini naik tajam dibanding perkiraan sebelumnya. Kenaikan itu bukan muncul karena dunia tiba-tiba kekurangan minyak hari itu juga, melainkan karena pelaku pasar mulai menghitung kemungkinan terburuk. Mereka melihat ada ancaman pada jalur distribusi, ada resiko eskalasi, dan ada kemungkinan bahwa perang ini tidak berhenti dalam waktu singkat. Dari situlah harga mulai terdorong naik. Jadi kalau ada yang bertanya kapan tekanan BBM mulai terbentuk, jawabannya bukan saat pemerintah mengubah harga, melainkan saat konflik geopolitik mulai mengguncang pasar energi. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira isu kenaikan BBM itu hanya soal keputusan pemerintah di akhir bulan. Padahal keputusan pemerintah hanyalah tahap paling akhir. Sebelum sampai ke sana, ada rantai sebab yang jauh lebih besar. Perang memicu ketegangan. Ketegangan memicu ketidakpastian, ketidakpastian memicu lonjakan harga minyak, dan lonjakan harga minyak itulah yang perlahan mendorong biaya energi di banyak negara, termasuk Indonesia. Artinya, walaupun masyarakat belum melihat kenaikan di papan harga, fondasi tekanannya sudah lebih dulu terbentuk di tingkat global. Hal ini penting dipahami karena Indonesia bukan negara yang berdiri di luar sistem energi dunia. Indonesia memang tidak ikut berperang, tetapi Indonesia tetap terhubung pada pasar minyak global, pada transaksi energi berbasis dolar, dan pada pergerakan harga yang dibentuk oleh situasi internasional. Maka saat konflik membesar pada akhir Februari 2026, dampaknya tidak berhenti di Timur Tengah. Gelombangnya langsung menyebar ke negara-negara yang menggantungkan stabilitas energinya pada pasar internasional. Indonesia termasuk di dalam lingkaran itu. Karena itu, narasi yang paling tepat hari ini bukan mengatakan bahwa isu BBM naik adalah hoax, dan bukan juga mengatakan bahwa kenaikan itu sudah terjadi penuh. Yang lebih akurat adalah ini. Pada 1 April 2026, harga BBM memang belum dinaikkan, tetapi tekanan menuju ke sana sudah nyata. Ia belum dilepas ke publik, namun sudah terbentuk di belakang layar. Jadi persoalannya sekarang bukan apakah gejolak itu ada atau tidak. Gejolak itu sudah ada,
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah seberapa lama kondisi ini bisa terus ditahan sebelum tekanan global akhirnya benar-benar terasa sampai ke masyarakat. Bagaimana Indonesia yang tidak ikut bertempur justru tetap ikut membayar mahal melalui impor energi, nilai tukar rupiah, dan beban anggaran negara yang mulai terasa sejak awal Maret 2026. Setelah tekanan mulai terbentuk di pasar global sejak akhir Februari 2026, dampaknya perlahan masuk ke dalam negeri pada awal Maret 2026. Banyak yang mengira selama Indonesia tidak terlibat langsung dalam konflik, maka efeknya bisa dihindari. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam sistem energi modern, keterhubungan jauh lebih menentukan daripada posisi geografis. Indonesia tetap terhubung ke pasar minyak dunia, dan disitulah dampaknya mulai terasa. Pada 2 Maret 2026, data perdagangan Indonesia menunjukkan satu hal penting. Sektor energi masih menjadi titik lemah dalam neraca impor. Artinya, Indonesia masih harus membeli minyak dan produk energi dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ketika harga minyak dunia naik, biaya impor ini otomatis ikut naik. Negara tidak bisa memilih untuk menunda pembelian karena kebutuhan energi berjalan setiap hari. Dari sini saja sudah terlihat bahwa tekanan global langsung berubah menjadi beban nyata di dalam negeri. Tekanan itu semakin kuat karena faktor kedua, yaitu nilai tukar rupiah. Pada pertengahan Maret 2026, situasi global yang memanas membuat arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Dampaknya langsung terasa pada nilai tukar. Rupiah melemah mendekati Rp17.000 per dolar. Ini bukan sekadar angka di layar keuangan. Karena transaksi energi dilakukan dalam dolar, setiap pelemahan rupiah membuat biaya impor energi menjadi lebih mahal. Jadi, Indonesia menghadapi dua tekanan sekaligus dalam waktu yang sama. Harga minyak naik dan nilai tukar melemah. Kombinasi ini menciptakan efek berlapis. Pemerintah tidak hanya menghadapi kenaikan harga energi dari luar, tetapi juga kenaikan biaya akibat kurs. Inilah yang membuat tekanan BBM sebenarnya sudah masuk jauh sebelum harga di SPBU berubah. Beban itu sudah mulai terasa di sisi fiskal negara. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran lebih besar untuk menjaga agar harga tetap stabil di masyarakat. Pada 9 Maret 2026, pemerintah mengambil langkah awal dengan menyiapkan anggaran subsidi energi ratusan triliun rupiah. Tujuannya jelas, yaitu menahan dampak kenaikan harga minyak dunia agar tidak langsung dirasakan masyarakat. Namun, di balik keputusan ini, ada konsekuensi besar. Setiap kenaikan harga minyak berarti beban subsidi ikut membengkak. Artinya, negara sedang menyerap tekanan yang seharusnya bisa langsung muncul di harga BBM. Situasi ini semakin terlihat pada 31 Maret 2026. Pemerintah mulai menerapkan langkah antisipasi yang lebih konkret. Salah satunya adalah pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan tertentu mulai 1 April 2026. Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Ini adalah sinyal bahwa konsumsi energi perlu dikendalikan karena tekanan dari sisi pasokan dan harga sudah semakin kuat. Dengan kata lain, walaupun harga belum naik, pengelolaan krisisnya sudah dimulai. Di titik ini, kita bisa melihat gambaran yang lebih jelas. Indonesia memang tidak ikut dalam konflik yang terjadi sejak 28 Februari 2026. Tetapi dampaknya tetap masuk melalui jalur yang tidak bisa dihindari. Jalur impor energi, jalur nilai tukar, dan jalur anggaran negara. Ketiganya saling terhubung dan saling memperkuat tekanan yang sama. Inilah yang sering tidak terlihat oleh publik. Ketika harga BBM belum berubah, banyak yang mengira tidak ada masalah. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Masalahnya sudah ada, hanya saja belum dipindahkan ke masyarakat. Pemerintah sedang berada di posisi menahan tekanan itu agar tidak langsung terasa di kehidupan sehari-hari. Dan disinilah pertanyaan penting mulai muncul. Jika tekanan global terus berlanjut, jika harga minyak tetap tinggi, dan jika rupiah masih berada di bawah tekanan, sampai kapan strategi menahan ini bisa bertahan? Karena pada akhirnya, setiap tekanan yang ditahan terlalu lama akan mencari jalan untuk keluar. Dan ketika itu terjadi, dampaknya tidak lagi terasa perlahan, tetapi bisa datang sekaligus dalam waktu yang lebih singkat. Pada 1 April 2026, satu hal terlihat jelas di permukaan. Harga BBM di Indonesia belum berubah. Angkanya masih sama seperti bulan sebelumnya. Dan pernyataan resmi pemerintah juga menegaskan tidak ada kenaikan.
Bagi sebagian orang, ini dianggap sebagai tanda bahwa situasi masih terkendali. Namun jika dilihat dari rangkaian kejadian sejak akhir Februari 2026, kondisi ini justru menunjukkan hal yang berbeda. Yang sedang dijaga saat ini bukan kestabilan alami, melainkan waktu. Sejak konflik memanas pada 28 Februari 2026, harga energi global sudah bergerak jauh lebih cepat dibanding respons kebijakan di dalam negeri. Pemerintah menyadari bahwa jika kenaikan harga langsung diteruskan ke masyarakat, dampaknya bisa langsung terasa pada inflasi, daya beli, dan stabilitas ekonomi. Karena itu, pilihan yang diambil adalah menahan. Negara menyerap lonjakan biaya melalui subsidi dan kompensasi. Ini adalah strategi yang sering digunakan dalam situasi krisis energi. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan ruang agar ekonomi tidak terguncang secara tiba-tiba. Namun, strategi ini memiliki batas. Setiap hari harga minyak dunia bertahan di level tinggi, setiap hari pula beban yang ditanggung negara semakin besar. Anggaran yang disiapkan sejak awal Maret 2026 didasarkan pada asumsi harga yang jauh lebih rendah dari kondisi saat ini. Ketika realisasi harga melampaui asumsi, selisihnya harus ditutup oleh negara. Artinya, semakin lama harga global tetap tinggi, semakin besar biaya yang harus ditanggung untuk mempertahankan harga domestik. Di saat yang sama, tekanan global tidak hanya datang dari sisi harga minyak. Pada 31 Maret 2026, kawasan Eropa mulai kembali menghadapi kenaikan inflasi akibat lonjakan energi. Negara-negara di sana mulai menyiapkan langkah darurat untuk menjaga pasokan. Ini menunjukkan bahwa krisis energi yang dipicu konflik tidak berhenti di satu kawasan. Efeknya menjalar ke berbagai pusat ekonomi dunia. Ketika banyak negara mulai berebut stabilitas energi, tekanan di pasar global justru bisa semakin meningkat. Asia juga menghadapi situasi serupa. Negara-negara besar yang bergantung pada impor energi mulai merasakan lonjakan biaya. Produksi di beberapa wilayah melambat karena biaya energi yang meningkat. Ini berarti tekanan tidak hanya terjadi di sektor energi, tetapi juga mulai merembet ke sektor ekonomi lain. Dan ketika ekonomi global melambat, negara seperti Indonesia akan ikut merasakan dampaknya melalui perdagangan dan investasi. Dalam kondisi seperti ini, keputusan untuk menahan harga BBM sebenarnya adalah keputusan untuk membeli waktu. Pemerintah mencoba menunda dampak langsung agar masyarakat tidak terkena guncangan sekaligus. Tetapi waktu yang dibeli ini tidak datang tanpa biaya. Setiap hari yang berlalu, tekanan terus menumpuk di belakang layar. Ini seperti menahan air di balik bendungan. Selama bendungan itu kuat, semuanya terlihat tenang. Tetapi tekanan di dalamnya terus bertambah. Itulah sebabnya pertanyaan yang paling relevan saat ini bukan lagi apakah harga BBM akan naik. Pertanyaannya bergeser menjadi kapan tekanan itu tidak bisa lagi ditahan. Karena selama konflik yang dimulai pada 28 Februari 2026 belum menunjukkan tanda mereda, selama jalur energi global masih berada dalam ketidakpastian, maka tekanan tersebut akan tetap ada. Dan disinilah letak realitas yang sering tidak disadari. Perang di Timur Tengah memang terasa jauh secara geografis, tetapi dalam sistem global yang saling terhubung, dampaknya tidak pernah benar-benar jauh. Ia bergerak melalui harga energi, melalui nilai tukar, dan melalui kebijakan ekonomi. Jadi ketika hari ini harga BBM masih terlihat stabil, itu bukan berarti ancamannya hilang. Itu berarti tekanan tersebut masih ditahan, menunggu momen ketika ia tidak bisa lagi dibendung. Perang mungkin terjadi jauh dari tempat kita berdiri. Tapi dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya bisa sampai tanpa batas. Dari jalur minyak dunia, ke harga energi, hingga ke dompet masyarakat, semuanya terhubung dalam satu rantai yang sama. Apa yang hari ini terasa aman, belum tentu benar-benar stabil. Bisa jadi, itu hanya ketenangan yang sedang dijaga sementara. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.